Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Elida Oktavia Panjaitan dan teman saya Juna Kristi Septiani. Kami dari FKIP Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama ada alat reproduksi pria. Reproduksi merupakan suatu kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Kelamin atau alat reproduksi pada pria memiliki dua fungsi, yaitu untuk menghasilkan sel-sel kelamin dan menyalurkan sel-sel kelamin tersebut ke saluran kelamin wanita. Nah, alat reproduksi pria dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu alat kelamin bagian dalam dan alat kelamin bagian luar. Bagian-bagian alat reproduksi yaitu yang pertama ada alat reproduksi pria bagian dalam. Berikut terdapat beberapa alat reproduksi pria bagian dalam, di antaranya 1. Tesis. Tesis sebenarnya adalah kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron, dan skortum dapat menjaga suhu tesis. Jika suhu terlalu panas, skortum mengembang, dan jika suhu dingin, skortum mengerut sehingga tesis lebih hangat. Tesis atau gonad jantan berbentuk oval dan terletak di dalam kantung pelir atau skortum. Tesis berjumlah sepasang. Tesis terdapat di bagian tubuh sebelah kiri dan kanan. Tesis kiri dan kanan dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan otot polos. Fungsi tesis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Yang keempat ada uretra, merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Yang kedua ada kelenjar kelamin. Pada pria terdapat 3 kelenjar yang dapat menunjang kehidupan sperma. Kelenjar-kelenjar ini adalah vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kantong sperma berupa 2 buah kelenjar tubulus yang terdapat di kanan dan kiri di belakang kandung kemih. Vesicula seminalis mengeluarkan cairan berwarna jernih dan kental, mengandung lendir, asam amino, dan fruktosa. Cairan ini berfungsi sebagai persediaan makanan bagi sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat memiliki ukuran kira-kira sebesar buah kenari besar yang terletak di bawah kandung kemih mengelilingi uretra. Kelenjar prostat mengeluarkan cairan encer seperti susu dan bersifat alkalis atau basah untuk menyeimbangkan keasaman vagina. Yang ketiga ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini disebut juga kelenjar bulburetral, memiliki bentuk yang kecil, berjumlah sepasang, dan terletak di sepanjang uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang kental untuk membersihkan uretra dari residu urin. Setelah uretra bersih, barulah sperma dikeluarkan. Uretra merupakan saluran di dalam penis yang berfungsi sebagai saluran urin dan semen.
Yang kedua ada alat reproduksi pria bagian luar, maaf teman-teman. Yang pertama ada penis. Penis dari bahasa Latin yang artinya ekor. Akar katanya yang sama dengan phallus yang berarti sama, adalah alat kelamin jantan. Penis merupakan organ eksternal karena berada di luar ruang tubuh. Penis terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah dan jaringan saraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi atau hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Penis diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasi pada saat disunat atau dikhitan. Yang kedua ada buah zakar. Buah zakar yang terdiri dari kantung zakar yang di dalamnya terdapat sepasang testis dan bagian-bagian lainnya. Kulit luarnya disebut skortum. Nah, skortum itu berfungsi melindungi testis serta mengatur suhu yang sesuai untuk spermatozoa atau sel sperma. Yang ketiga ada skortum. Skortum atau kantung pelir merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skortum ini berjumlah sepasang, yaitu skortum kanan dan skortum kiri. Di antara skortum kanan dan skortum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dartos. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skortum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skortum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut otot kremaster. Nah, otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Nah, proses pembentukan sperma atau spermatogenesis membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Juna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada wanita. Alat kelamin wanita menghasilkan ovum. Alat kelamin wanita ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Yang pertama adalah alat kelamin luar. Alat kelamin luar pada wanita dikenal sebagai vulva, yang terdiri atas yang pertama mons veneris, yaitu sebuah bantalan lemak yang terletak di depan symphysis pubis. Yang kedua, labia mayora atau bibir besar, adalah dua lipatan tebal yang membentuk sisi vulva. Sedangkan labia minora adalah bibir kecil, yaitu dua lipatan kecil dari kulit di antara bagian atas labia mayora. Yang ketiga ada klitoris, yaitu adalah sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki. Yang keempat ada kelenjar vestibularis mayor atau Bartolini yang terletak tepat di belakang labia mayora. Di setiap sisi kelenjar ini juga mengeluarkan lendir dan salurannya keluar antar himen dan labia minora. Yang selanjutnya ada kelamin dalam. Alat kelamin dalam wanita terdiri atas vagina, uterus, oviduk, dan ovarium. Yang pertama, vagina adalah tabung berotot yang dilapisi membran dari jaringan epitel yang diakhiri pembuluh darah. Panjang vagina adalah dari vestibula sampai ke serviks atau mulut rahim. Vagina berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma dan berguna dalam proses kelahiran bayi. Yang kedua ada uterus atau rahim. Uterus adalah organ yang tebal berotot berbentuk buah pir
di dalam pelvis, anterektum, dan kandung kencing. Di dalam uterus terdapat otot yang disebut dengan miometrium dan selaput lendir yang melapisi bagian di dalamnya yang disebut endometrium. Sebagian besar permukaan luar uterus ditutupi oleh peritorium. Di bagian bawah, uterus menyatu dengan vagina dan bagian atasnya menyatu dengan tuba fallopi. Uterus berfungsi sebagai tempat janin menempel, tumbuh, dan berkembang sampai proses kelahiran. Yang ketiga ada oviduk atau tuba fallopi, yang disebut juga sebagai saluran telur. Terdapat di sebelah kiri dan kanan bagian atas uterus. Panjangnya kira-kira ada 10 cm dan di bagian ujungnya dekat uterus itu menyempit. Pada bagian ujung tuba fallopi terdapat fimbriae atau umbai yang berfungsi menangkap sel telur saat ovulasi. Salah satu fimbriae menempel ke ovarium. Tuba fallopi ini berfungsi untuk mengantarkan ovum dari ovarium ke uterus. Yang keempat ada ovarium. Ovarium adalah organ yang berfungsi menghasilkan ovum. Ovarium memiliki bentuk seperti biji buah kenari, terletak di sebelah kiri dan kanan uterus, di bawah tuba fallopi. Ovarium berisi sejumlah besar ovum yang belum matang yang disebut oosit primer atau folikel. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.